Halo? Oke, kita langsung aja ya. Kita bedah materi yang Anda berikan kali ini. Intisari dari buku Find Your Why. Penulisnya Simon Sinek sama David Mead dan Peter Drucker. Pertanyaan utamanya itu sebenarnya simple, tapi dalam banget. Kenapa sih Anda melakukan apa yang Anda lakukan sekarang? Apa gitu yang bikin semangat bangun tiap pagi? Dan ya itu tadi, kenapa orang lain harus peduli? Ada cerita menarik di buku ini tentang Steve, penjual baja. Awalnya dia cerita ya soal apa yang dia jual, baja. Biasa aja kan? Tapi pas digali lebih dalam, baru ketahuan mengapa dia bisa tahan kerja itu 23 tahun. Ternyata dia ngerasa ikut jaga bumi gitu, buat generasi nanti, lewat kerjaannya. Nah ini dia bedanya, antara cuma tahu apa sama benar-benar paham mengapa. Jadi ya, misi kita sekarang ini bantu Anda semua nangkep nih esensi mengapa ini. Dan gimana ini bisa bikin kerja atau hidup deh terasa lebih klik, lebih memuaskan. Oke, sip. Eh, Mari kita bongkar kerangka utamanya ya. Namanya lingkaran emas atau golden circle. Coba bayangin aja, ada 3 lingkaran gitu numpuk. Nah, yang paling luar itu apa? What? Ini ya produk, jasa, kerjaan kita sehari-hari. Gampang lah ya ini, semua orang pasti tahu apa yang mereka kerjakan. Terus, lingkaran tengahnya itu bagaimana? How? Ini soal cara kita kerja. Apa yang bikin kita beda, unik, spesial? Mungkin sebagian dari kita udah tahu ini. Nah, intinya nih, lingkaran paling dalam itu mengapa? Why? Ini soal tujuan, keyakinan, alasan paling dasar yang jadi bahan bakar kita. Dan ini dia nih yang gak banyak orang bisa benar-benar ngomongin mengapa mereka itu apa. Dengan jelas ya, penting banget dicatat juga, mengapa ini bukan soal cari duit. Nah, ini sering salah kaprah. Banyak yang mikirkan kerja ya buat uang. Tapi buku ini bilang, itu keliru. Uang itu cuma hasil, akibat, bukan penggerak utama. Ide yang, ya, mungkin nantang cara Anda lihat karir selama ini. Dan yang bikin makin seru, lingkaran emas ini nyambung loh sama cara kerja otak kita. Jadi apa itu koneksinya ke neokorteks, bagian otak yang rasional, analitis, ngurusin bahasa. Sementara itu, mengapa dan bagaimana itu nyambungnya ke sistem limbik. Nah ini pusatnya emosi, perilaku, pengambilan keputusan, rasa percaya, loyalitas, gitu. Tapi sistem limbik ini uniknya, dia nggak punya kapasitas buat bahasa. Wah, jadi ini penjelasan kenapa kadang kita punya feeling kuat soal sesuatu, tapi susah banget ya jelasinnya. Kenapa? Itu berarti mengapa kita lagi ngomong, tapi lewat rasa ya, bukan kata-kata. Gitu ya? Tepat, persis. Itu dia. Makanya penting banget kita belajar gimana caranya gali dan artikulasiin mengapa itu. Masuk akal. Ini juga menjelaskan beda antara sekedar seneng sesaat sama rasa puas yang tahan lama kan? Betul sekali. Kebahagiaan itu seringnya datang dari apa yang kita capai atau dapat. Misal, ya, target tercapai, dapat bonus, promosi. Enak sih rasanya, tapi biasanya sebentar. Euforianya cepat hilang. Sementara kepuasan atau fulfillment, kata buku ini, itu beda sumbernya ya. Datangnya dari mengapa kita ngerjain sesuatu, rasanya lebih dalam, lebih awet gitu, bikin kita ngerasa jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Buku ini bahkan bilang kepuasan itu hak semua orang, bukan cuma buat orang-orang tertentu yang beruntung. Oke, konsepnya kuat ya. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana cara praktisnya nemuin mengapa kita? Rasanya kok abstrak banget gitu? Tenang, tenang. Buku ini ngasih panduan kok. Ada prosesnya, namanya Why Discovery. Dan ingat ya, mengapa itu bukan diciptain dari nol, tapi ditembukan. Udah ada sebenarnya di dalam diri Anda. Udah terbentuk dari pengalaman masa lalu. Terutama dari masa remaja katanya. Langkah pertama, coba kumpulin cerita-cerita penting dari hidup Anda. Momen-momen spesifik gitu. Bisa dari kerjaan, bisa pribadi, yang sukses atau yang gagal juga boleh. Yang penting, momen itu benar-benar ngasih dampak ke Anda. Coba ingat detailnya, sama emosi apa yang Anda rasain waktu itu. Jadi justru momen sulit atau gagal itu bisa jadi petunjuk penting ya? Padahal seringnya kita pengen lupain aja. Iya, justru itu. Seringkali di situ ada pelajaran berharga soal mengapa kita. Nah, langkah kedua, identifikasi tema. Dari cerita-cerita yang udah dikumpulin tadi, coba cari pola. Ide yang muncul lagi, muncul lagi. Fokusnya ke dua hal, kontribusi Anda sama dampaknya.
Kontribusi itu aksi nyata Anda ke orang lain. Dampak itu ya efeknya ke mereka gara-gara aksi Anda. Oh ya, proses ini katanya lebih bagus kalau ada teman ngobrolnya. Partner gitu. Atau fasilitator kalau buat grup. Biar ada yang lihat dari luar, lebih objektif nemuin polanya. Oke, kumpulin cerita, cari tema, kontribusi, dan dampak, terus gimana? Langkah ketiga, mulai susun draft pernyataan why Anda. Formatnya simpel aja kok. Untuk tulis kontribusi Anda, sehingga tulis dampak yang Anda hasilkan. Contohnya, mengapanya Simon Sinek sendiri. Untuk menginspirasi orang melakukan hal yang menginspirasi mereka, itu kontribusinya, sehingga bersama-sama kita dapat mengubah dunia kita. Itu dampaknya. Atau gimana? Bisa buat individu, bisa juga buat tim atau organisasi. Nah, ini menarik. Ada istilahnya tribe why, menemukan mengapa bareng-bareng satu tim. Bahkan ada konsep nested whys. Jadi mengapa tim atau divisi itu selaras, kayak nyambung gitu, dan dukung mengapa utama perusahaan yang lebih gede. Semuanya jadi satu arah. Keren juga ya. Jadi semuanya nyambung dan saling muatin. Masuk akal banget. Terus apa untungnya sih kalau kita udah nemu dan tahu mengapa kita ini? Wah, banyak banget. Pertama, mengapa Anda itu jadi kayak filter alami. Buat ambil keputusan jadi lebih gampang. Lebih pas sama diri Anda. Terus, bisa jadi inspirasi buat tindakan yang konsisten. Gak gampang goyah. Terus lagi, ini bisa narik orang-orang yang seati sama Anda. Karyawan yang pas, pelanggan yang loyal, partner yang cocok. Ini ngebangun loyalitas sama kepercayaan yang benar-benar otentik. Kayak cerita Steve si penjual baja tadi. Pelanggannya mungkin bukan cuma beli baja, tapi beli misi dia juga. Loyalitasnya jadi kuat banget. Dan yang paling penting mungkin ya, kerjaan jadi terasa lebih punya arti. Lebih bermakna gitu. Oke, jadi bisa dibilang nemuin mengapa Anda itu kayak perjalanan pribadi ya? Buat nemu tujuan paling dalam yang bisa ngasih kita gairah dan kepuasan sejati. Ini bukan cuma teori atau filosofi doang, tapi alat praktis biar hidup sama kerja kita lebih terarah. Lebih on purpose istilahnya. Betul. Dan sebagai penutup nih, ada satu pemikiran dari buku ini yang mungkin bisa Anda renungkan. Memahami mengapa itu ternyata bukan cuma soal self-help, bantu diri sendiri, tapi juga bagian dari help others, bantu orang lain. Pertanyaannya jadi gini, kalau Anda udah nemu mengapa Anda, nah gimana Anda bisa pakai itu untuk berkontribusi ke sesuatu yang lebih besar? Dan mungkin menginspirasi orang-orang di sekitar Anda juga, itu tantangannya.